bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku mari bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Kami memujimu, ku
Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap melewati. Sebab Engkau sertaku Tuhan, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Yes Lord, takkan gentar langkahku. Kau angkatku Tuhan, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Yes Lord, dengan imanku Kau diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Yes Lord, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes Lord, Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Come on, say, sekali lagi, katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Say, ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes Lord, berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan Yesus dahsyat. Selamat haleluya. 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 Yes God, Jesus. Hirapatakanaralabaya shanda. Koralabaralabaya shando. Hiralabaya shander, alabaya mo. Alabaya shi. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ora la banara la payasha.
Mari masuk hadirat Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang menyembah. Mari masuk hadirat Tuhan dengan takut dan gentar akan namanya. Oh, ralabana ralabaya shando. Mari persiapkan hatimu. Mari persiapkan hatimu untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Saya tahu hari-hari ini tidak semakin baik, tapi terus kita paksakan diri kita untuk terus menyembah Tuhan di dalam segala keadaan. Hari ini dan hari-hari ini kita diingatkan untuk lebih dan lebih lagi mengalami kasih yang mula-mula. Jangan biarkan yang namanya keadaan yang semakin mencekam menghilangkan rasa kasih dan cinta kita akan Tuhan Yesus. Mari ingat kembali kapan terakhir kali setiap kita bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kapan terakhir kali Engkau bilang bahwa aku merindukan hadirat Tuhan? Aku merindukan kasih-Mu ya Tuhan. Mari biar saat ini kita sama-sama terus masuk dalam hadirat Tuhan. Terus mengingat kebaikan Tuhan. Terus mengingat kasih-Nya yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Oh, shandaran-daran lamayamu. Oh, haleluya. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami lebih lagi dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, ralaba-ralaba, syaralaba-ralaba-ralaba. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Yes Lord. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Oh, sampai masa tuaku, Kau
Jesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ada kemenangan terjadi di tempat ini, bahkan rumah-rumah, saat kami menyembah Tuhan. Dan kami percaya ada kelepasan terjadi saat kami meninggikan nama Tuhan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang maha dahsyat. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Kemenangan terjadi di tempat ini. Katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu.
firman kesembuhan mengalir sampai ke rumah-rumah. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sumber dari segalanya. Engkau sumber dan Engkau adalah Allah yang maha dahsyat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau terus memberi pengertian buat setiap kami, berbicara lebih buat setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Tanjung Duren. Kita berjumpa kembali walaupun masih dalam keadaan online, tetapi saya percaya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita masuk dalam sharing firman kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan satu kali lagi kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Sungguh Tuhan, ketika kami beribadah kepada Engkau, sekaligus juga membuktikan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah mengecewakan, Engkau yang tidak pernah salah terlalu cepat ataupun terlalu lambat dalam setiap tindakan yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami kenal Allah seperti Engkau. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, Kau sendiri berbicara kepada setiap daripada kami, sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang menguatkan setiap daripada kami, menegur kami, bahkan juga memampukan kami melangkah satu langkah lebih maju bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berkata, I love you Jesus, kami cinta Engkau, kami sayang kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Nah, hari ini saudara, saya mau mengajak kita merenungkan mengenai satu kata sederhana, yaitu ikhlas. Saudara, kedengarannya memang sederhana, ikhlas, tetapi untuk kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi penting. Saudara, apa itu ikhlas? Nah, seringkali kita mendengar ya saudara, ada orang yang berkata, kamu ikhlas gak? Ikhlas gak kamu? Iya, jadi secara sederhana, ikhlas dapat diartikan dengan rela, tanpa paksaan. Kamu rela gak? Kamu terpaksa gak? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ikhlas dapat diartikan dengan 3 pengertian. Yang pertama adalah bersih hati. Yang kedua, tulus hati. Dan yang ketiga, kerelaan. Jadi ikhlas adalah sebuah sikap hati yang bersih, yang tulus, dan yang rela dalam melakukan apapun juga. Nah, saudara, menarik. Suatu kali ketika Yosua sudah lanjut usianya, lalu kemudian Yosua mengumpulkan seluruh suku Israel di sebuah tempat yang bernama Sikem. Nah, Sikem adalah sebuah tempat di mana untuk pertama kalinya Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Tuhan berkata, kelak anak dan keturunanmu akan menempati tanah perjanjian ini, tanah yang saat ini engkau berdiri di atasnya. Nah, oleh karena itu Yosua ketika sudah lanjut usia, generasi demi generasi sudah ada di dalam masa bangsa Israel, Yosua kumpulkan kembali seluruh suku Israel, dan Yosua kembali mengingatkan mereka bagaimana Tuhan sudah begitu baik, menjanjikan sebuah tanah yang penuh susu dan madunya berlimpah-limpah, dan bagaimana Tuhan menggenapi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga saat ini Yosua dan seluruh bangsa Israel dapat tinggal di Kanaan, di tanah perjanjian. Lalu kemudian Yosua mengadakan pembaruan perjanjian antara Tuhan dengan seluruh orang Israel. Dan kemudian Yosua memberikan sebuah nasihat kepada bangsa Israel. Nasihatnya menarik, yaitu di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Yosua memperingati mereka demikian.
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jadi jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel. Demikian juga Yosua mengingatkan saudara dan saya, setialah beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya setia, tetapi Yosua memberikan penekanan yang menarik, yaitu beribadahlah dengan tulus ikhlas. Saudara, artinya Yosua sedang mengingatkan kepada saudara dan saya, mari setia yuk ikut Tuhan, setia yuk beribadah kepada Tuhan, tetapi lakukanlah itu dengan ikhlas, yaitu dengan rela hati, tanpa paksaan. Pertanyaannya saudara saat ini ikut ibadah, ikhlas gak saudara? Rela gak saudara? Atau dengan terpaksa? Kita mengikuti Tuhan, baca firman Tuhan, ikhlas gak saudara? Kita tetap lakukan itu setiap harinya. Setia dan tekun, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apakah kita ikhlas saudara tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita ikhlas tetap mencari wajah Tuhan? Apakah kita ikhlas, saudara, melayani Tuhan? Apakah kita ikhlas melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Apakah saudara dan saya melakukan semuanya itu dengan hati yang ikhlas atau dengan terpaksa? Yosua mengingatkan kepada saudara dan saya untuk setialah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas. Saudara, orang yang ikhlas juga adalah orang yang tanpa pamrih, tidak punya motivasi lain selain hanyalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita seringkali memiliki satu paradigma, yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan atau kita melakukan sesuatu yang baik, maka seharusnya ada reward yang kita dapatkan dalam hidup kita. Nggak salah sih saudara, tapi seringkali hal itu membuat kita menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, dengan orang lain, menjadi orang yang tidak tulus, menjadi orang yang penuh pamrih dalam kehidupannya. Ketika kita bantu orang, kita punya satu harapan bahwa orang itu akan membalas kebaikan kita. Atau paling tidak, kalau orang itu tidak membalas kebaikan kita, ada orang lain yang akan berbuat kebaikan yang sama seperti yang kita pernah perbuat. Atau kalaupun tidak ada orang yang membalas, kita berharap paling tidak balasan itu datang daripada Tuhan. Tidak salah sih saudara, karena firman Tuhan pun berkata orang yang berbelas kasihan kepada orang lain akan memiutangi Tuhan. Tidak salah, tetapi seringkali hal itu membuat ada satu pamrih dalam hidup kita ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Demikian juga ketika kita menabur saudara, kadang-kadang kita punya sebuah harapan, apa yang kita tabur harusnya kita tuai. Memang tidak salah karena firman Tuhan pun berkata, camkanlah ini, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, akan menuai banyak. Tetapi seringkali hal itu menjadi motivasi kita. Ketika kita memberi, menaburkah, bantu orangkah, ada satu harapan bahwa kita akan menuai dari apa yang kita lakukan. Saudara, memang tidak salah, tetapi perhatikan begini saudara. Ini masalahnya. Masalahnya adalah waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita. Apa yang menjadi harapan Tuhan bukanlah belum tentu harapan yang sama dengan harapannya kita. Apa yang menurut Tuhan baik belum tentu baik menurut kita. Sehingga ketika kita memiliki harapan-harapan seperti itu dan ketika kita lihat dalam kenyataan tidak terjadi atau berbeda dengan apa yang kita harapkan, seringkali hal itu membuat kita menjadi marah,
menjadi kecewa, menyalahkan keadaan, menyalahkan si COVID, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan orang lain, dan kita menjadi kecewa, tawar hati, dan akhirnya kita tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Karena kita lihat, toh yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita terima dalam hidup kita. Saudara, oleh karena itu, penting saudara untuk kita memiliki hati yang ikhlas ketika kita beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya, dengan motivasi hati yang murni, kita dapat datang dan mencari wajah Tuhan hanya karena kita sayang sama Tuhan Yesus. Hanya karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Karena Dia sudah terlalu baik dalam hidup kita. Dia sudah tebus kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Kita yang harusnya mati dan binasa, tapi kita dijanjikan punya hidup yang kekal. Kita dijanjikan kelak akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Bukankah itu sudah lebih daripada cukup untuk kita bisa datang kepada Tuhan tanpa punya harapan yang muluk-muluk. Kita bisa datang hanya karena kita rindu dan sayang sama Tuhan Yesus. Yosua ingatkan, beribadahlah bukan hanya dengan setia, tetapi juga dengan tulus, ikhlas. Saudara, orang yang ikhlas juga adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kadang-kadang kenapa ketika kita bantu orang atau kita melakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak terima hasil seperti yang kita harapkan, lalu kita marah, kita kecewa. Kenapa? Karena seringkali kita nggak bisa mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal dalam khususnya pandemi COVID ini yang kita tidak tahu kenapa hal itu diizinkan Tuhan terjadi. Kok bisa ya terjadi padahal kita pikir harusnya tidak seperti itu. Kok bisa ada orang setia ibadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok bisa terkena COVID dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan? Kok bisa ada orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, bisnisnya berantakan karena COVID ini, pekerjaannya menjadi dipotong gajinya, pendapatannya berkurang, atau bahkan ada yang sampai mengalami pemutusan hubungan kerja. Kok bisa? Ada banyak hal yang kita nggak mengerti, saudara. Oleh karena itu, orang yang ikhlas adalah orang yang bisa mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupannya. Itu orang yang ikhlas, saudara. Saudara, suatu kali ada kisah menarik dari Daud. Daud, kita tahu bersama, jatuh dalam dosa perzinahan. Dia mengambil istri daripada Uria, yaitu Batsyeba, menjadi istrinya. Bahkan dengan kejam, bagaimana Daud menyingkirkan Uria dengan menaruh Uria di medan pertempuran di garis paling depan, supaya dengan mudah dibunuh oleh musuh. Setelah Uria meninggal, diambillah Batsyeba menjadi istrinya. Secara hukum manusia nggak salah, karena Daud menikahi Batsyeba yang sudah ditinggal mati oleh suaminya Uria. Tetapi menurut hukum Tuhan, Daud sangat bersalah karena apa yang dilakukannya sangat-sangat jahat, sangat-sangat tidak terpuji. Sehingga kemudian Nathan datang memberikan peringatan kepada Daud. Dan Nathan berkata, Tuhan marah dengan apa yang diperbuat oleh Daud. Sehingga kemudian Tuhan menulahi anaknya, anak yang dilahirkan oleh Batsyeba, sehingga anak itu menjadi sakit. Tapi menarik apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk saudara sampai dengan ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, setelah Nathan menasihati dan menegur Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah
anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Anaknya lahir tetapi kemudian sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Daud menangisi anaknya sakit. Daud punya harapan anaknya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Daud berpuasa memohon kepada Allah, dan dia semalam-malam berbaring di tanah, tanda dia berduka, berkabung, dan berharap Tuhan sembuhkan anaknya. Kemudian ayat yang ke-17, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud sangat sedih hatinya. Disuruh bangun dari tanah pun tidak mau. Makan pun bahkan tidak mau. Ayat yang ke-18, pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Jadi pegawai-pegawai Daud begitu ketakutan setelah mengetahui anaknya Daud mati. Mereka ketakutan bagaimana caranya memberitahukan kepada tuanku paduka raja. Karena waktu masih hidup saja, seolah-olah Daud sudah sedang menyiksa dirinya. Gak mau makan, tiduran di lantai. Apalagi setelah tahu anaknya mati. Pegawainya khawatir, jangan-jangan Daud akan mencelakakan dirinya. Tetapi ayat yang ke-19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Ayat yang ke-20, lalu Daud bangun dari lantai. Ini yang mengejutkan. Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Pegawainya bingung, gak habis pikir. Apa yang engkau perbuat? Waktu anak itu masih sakit, engkau tidak mau makan dan bersedih. Tapi ketika anak itu mati, engkau malah bangun, mandi, berurap, malah makan. Nah, perhatikan jawab Daud, saudara. Dalam ayat yang ke-22, jawabnya. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang, ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, ini adalah contoh orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan. Daud punya masalahnya besar, anaknya sakit. Daud berusaha, Daud punya iman. Daud percaya kalau Tuhan mau sembuhkan, anaknya pasti sembuh. Apapun sakitnya, kalau Tuhan berkehendak, pasti sembuh. Daud sangat percaya karena dia kenal siapa yang dia sembah. Dan Daud memohon kepada Allah, Allah sembuhkan anakku. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata apa yang Daud harapkan berbeda dengan realita. Anak tersebut pada hari ke-7 tetaplah mati. Tetapi ketika mati, yang Daud lakukan sungguh menakjubkan. Daud bangun dari kesedihannya, bangun dari lantai, dia mandi, berurap,
bahkan dia makan, dan yang luar biasa, bukan hanya dia membangkitkan dirinya sendiri, dia hibur hati Batsyeba yang sedih hati karena anaknya meninggal. Saudara, inilah orang yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yang memiliki hati yang ikhlas, berjuang, punya iman, tapi ketika sesuatu yang terjadi berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita bisa ikhlas menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya tidak pernah lupa suatu kali ketika saya hendak mengeluarkan mobil dari garasi rumah saya ke halaman depan. Karena saya kurang berhati-hati, saudara, saya menyenggol sehingga sebelah kiri mobil saya terbaret. Cukup panjang, saudara, baretannya. Saya agak kesel, bahkan saya marah, saudara. Saya marah dengan diri saya sendiri. Saya pikir kok saya bisa begitu cerobohnya, cuman keluarkan mobil dari garasi ke halaman, bisa nyerempet, sehingga menimbulkan baret. Sayang, saya marah, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Saya nggak bisa terima, seolah-olah kok bisa. Dan saya berpikir seandainya tadi saya lebih hati-hati, seandainya saya nggak usah keluarkan mobil ke halaman rumah, seandainya saja saya nggak usah jadi pergi, seandainya saja ini dan itu. Saya marah, saudara. Dan istri saya yang ada di sebelah saya, wow, luar biasa. Dia memang adalah seorang penolong, saudara, yang sepadan, yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dia hanya diam, dia mendengarkan semua ocehan saya, semua kemarahan saya. Lalu kemudian saya ingat sekali, istri saya berkata begini, "Sudahlah, Pak, ya sudah, toh sudah kejadian. Udah nggak bisa dirubah. Papa mau marah, papa mau kesel, mau menyalahkan keadaan, juga nggak akan merubah apa-apa." Saudara, ketika saya dengar seperti itu, nggak mudah untuk saya terima. Tetapi saya renungkan benar juga ya. Dan saya terdiam, saya nggak lagi mengoceh-ngoceh, saudara. Dan saya pikir benar juga ya perkataan istri saya. Ya sudahlah, toh sudah kejadian. Saya nggak bisa rubah apa yang sudah terjadi. Saya mau marah, mau kesel, mobilnya tetap saja sudah terbaret. Dan saya harus perbaiki mobil tersebut. Dan tidak akan merubah apa-apa. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, ada titik-titik di mana kita harus bisa berkata, ya sudahlah. Ya sudahlah, toh sudah terjadi. Ya sudahlah, toh sudah seperti itu. Dan kita nggak lagi bisa rubah dengan tangisan kita, kekesalan kita, kemarahan kita. Kita nggak bisa rubah apa-apa. Yang kita bisa ada ke depannya. Kita perbaikikah supaya jadi lebih baik? Kita hiburkah orang yang sedang sedih? Kedepannya kita bisa rubah. Tapi apa yang sudah terjadi di belakang, kita harus punya hati yang ikhlas. Dan kita bisa berkata, ya sudahlah. Dengan sikap hati ikhlas seperti itu, akan menghindarkan kita, saudara, dari hati yang marah dan bisa mendatangkan kelegaan dalam hati, dalam hidup kita. Ya sudahlah, apa saudara yang saat ini sedang saudara sesali, miliki hati yang ikhlas dan berkata, ya sudahlah, sudah terjadi, sudah lewat, kita pandang saja ke depan. Yang di belakang, biarlah kita punya hati yang ikhlas dan kita terima itu sebagai sebuah kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang ketika hendak dibawa masuk ke dalam dapur perapian, mereka bisa berkata, aku percaya sekalipun Allah sanggup menolongku, dia pasti menolongku. Kalau dia mau, dia pasti tolong aku. Tetapi sekalipun Allah tidak tolong aku tidak akan menyembah kepada Allah lain. Aku tetap akan menyembah kepada Allah yang aku sembah, yaitu Allah Yahweh, Allah yang benar. Saudara, itulah contoh orang yang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Yang tidak mengharapkan sesuatu balasan. Yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan hanya karena dia layak disembah. Karena dia adalah Allah yang benar. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar dalam setiap doa kita, setiap iman kita,
juga milikilah iman yang ikhlas, doa yang ikhlas. Saudara, ingat ya, prinsip di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Minta, cari, dan ketuk. Mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Carilah, maka engkau akan menerima. Dan ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ini ada prinsip doa, prinsip iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Minta, bicara hak kita sebagai anak Tuhan, kita berhak minta apapun juga. Cari, adalah bagian kita untuk kita mengusahakan apa yang kita minta. Mengusahakan apa yang kita doakan. Fight, pray until something happen. Yes, kita usahakan sampai apa yang kita doakan itu terjadi. Tetapi jangan lupa, yang ketiga, ketuk. Bicara haknya Tuhan untuk membukakan atau tidak pintu yang kita ketuk. Haknya Tuhan untuk membukakan pintu mana yang hendak Tuhan bukakan dalam hidup kita. Karena seringkali kita tidak mengerti. Kita pikir pintu itulah yang terbaik yang kita mau Tuhan bukakan. Ternyata menurut Tuhan jangan. Kalau pintu itu dibukakan, maka kamu bisa bahaya. Kamu bisa masuk ke dalam sebuah pencobaan yang kamu sendiri nggak kuat nantinya menghadapinya. Sehingga Tuhan berkata, aku bukakan pintu yang lain ya. Itu bukan yang kamu minta. Tapi pintu itulah yang terbaik buat kamu. Yang akan ketika kamu jalani, itulah yang akan membuat kamu lebih baik dalam hidupmu. Saudara, oleh karena itu kita harus punya hati yang ikhlas. Terserah Tuhan, aku hanya bisa minta. Aku sudah mencari, tapi hasilnya aku serahkan dalam kedaulatan Tuhan. Itulah doa yang ikhlas. Itulah iman yang ikhlas. Tuhan nggak pernah berkata, saudara, minta, cari, dobrak. Tidak. Tapi yang Tuhan minta adalah minta, cari, dan ketuk. Karena kita percaya begini, yang Tuhan berikan akan lebih baik dibandingkan apa yang kita minta. Bukankah Kolose 3 ayat 23 dan 24 juga mengajarkan yang sama? Apapun yang saudara dan saya perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi ayat yang ke-24, karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah kita menerima upah. Itulah keikhlasan. Kita berdoa, kita berusaha, tapi hasilnya kita bisa berkata, kuserahkan ke dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, hari-hari ini di masa pandemi, kita butuh saudara memiliki hati yang ikhlas. Itu sesuatu yang kita tidak mengerti, sesuatu yang kita tidak bisa rubah. Dan kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, ya sudahlah, kuserahkan semuanya ke dalam kedaulatan Tuhan. Pesan yang sederhana saudara mengenai ikhlas. Tetapi mari saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh belajar untuk memiliki hati yang ikhlas dalam setiap aspek hidup kita, termasuk dalam ibadah kita dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh dengar isi hati-Mu, dengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami semua untuk memiliki hati yang tulus ikhlas. Ketika kami datang ibadah kepada Engkau, kami menyembah Engkau, kami melayani Engkau. Ajar kami untuk kami punya hati yang tulus ikhlas di dalam melakukan segala sesuatunya. Jangan jadikan kami pribadi yang penuh pamrih, yang hitung-hitungan, yang mengharapkan sesuatu balasan daripada orang, bahkan daripada Engkau sendiri. Tapi ajar kami memiliki hati yang ikhlas, sehingga ketika semuanya itu berbeda dengan apa yang kami pikirkan, kami harapkan, kami bisa ikhlas. Dan karena kami mengakui Engkau berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Jangan biarkan satu pun di antara kami yang gugur di tengah jalan, karena kami kecewa, karena kami marah, karena kami nggak lagi setia dengan Engkau. Tapi berikan kami kekuatan yang bukan berasal daripada diri kami sendiri, tapi kekuatan yang berasal daripada Engkau sendiri, yang meneguhkan kami, mencelikkan mata kami, untuk kami bisa melihat Engkau baik dalam hidup kami, dan Engkau tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Dan kami bisa melihat kedaulatan-Mu lah yang terbaik
buat kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu sekali lagi berdoa, kuatkan tangan kami, kuatkan lutut kami yang mulai goyah. Berikan kami kembali pengharapan dan bangkitkan kembali sukacita dan kegirangan kami yang daripada-Mu, yang daripada keselamatan yang Kau berikan, dan berikan kepada kami semua roh yang rela, roh yang ikhlas di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama dimanapun Anda berada, kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar setiap kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi bukan supaya kami diberi. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi dengan sukacita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat dari tempat ini. Mari persiapkan hati dan pikiranmu. Haleluya. Mari saudara sekalian kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat pada malam hari ini kami boleh ikut ibadah PPW Night Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas apa yang telah Kau beri buat kami Tuhan. Kami masih boleh ibadah secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu bekerja penuh atas kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan bekerja penuh atas kami Tuhan. Kami tidak hanya mendengar tapi kami melakukan Tuhan. Itu tidak hanya tertabur Tuhan, tapi itu akan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Kami menjadi pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Kami menjadi pejuang-pejuang-Mu Tuhan. Tuhan Kau juga kepada saudara yang membagikan firman-Mu Tuhan, biar sungguh Tuhan Kau perbesar ladangnya Tuhan. Kau berkati, Engkau lindungi keluarganya Tuhan. Biar sungguh Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di tangan dia lebih dan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa setiap kami Tuhan bisa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Indonesia Tuhan, Jakarta Tuhan. Biar sungguh Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan ada rencana-Mu atas Jakarta Tuhan. Engkau punya rencana yang manis, Engkau punya rencana yang indah Tuhan atas apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kalau kami boleh melihat bahwa hari-hari ini mungkin tidak baik Tuhan secara mata kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa
Engkau punya rencana yang indah. Engkau punya rencana yang sungguh manis Tuhan buat setiap kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kota kami Jakarta Tuhan, itu akan menjadi kota yang sangat hebat, sangat dahsyat Tuhan. Kami tidak mau mengutuki Indonesia, kami tidak mau mengutuki Jakarta Tuhan, tapi kami mau ucapkan shalom buat Jakarta Tuhan, shalom buat Indonesia Tuhan, atas apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebagai anak kami mau minta Tuhan, agar COVID-19 ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Tapi biar sungguh Tuhan, apapun yang kami minta Tuhan, biar itu semuanya kembali kepada kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau tahu yang mana yang lebih baik Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat para pemimpin kami di gereja ini Tuhan, dari Pak Agus, Budi Tuhan. Biar sungguh Tuhan, Kau berikan kesehatan yang maksimal Tuhan, Kau berikan visi yang maksimal, Kau berikan kekuatan yang maksimal Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, pekerjaannya Kau berkati Tuhan. Biar sungguh Tuhan, kami boleh Tuhan, sebagai anak-anaknya Tuhan, kami boleh menerima hadirat yang sama Tuhan. Kami boleh Tuhan menjadi anak, sungguh-sungguh menjadi anaknya Pak Agus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari yang indah Tuhan. Tuhan, sebelum kami mau mengakhiri ibadah PPW Night hari ini Tuhan, kami ingin menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Mari saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari, kalau boleh saya undang, semua boleh bangkit berdiri. Mari, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang hadir, yang nyata dalam hidup kita semua. Anugerahnya juga nyata, sempurna dalam hidupmu, berlimpah dalam hidupmu, mengalir, membasahi tanah-tanah yang kering. Semuanya jadi baik kembali. Semuanya dipulihkan Tuhan. Terjadi restorasi dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami terima berkat ini. Haleluya. Amin.